Di Mas Menteri, istilah penilaian juga disebut asesmen. Maka dimunculkan pembeda dengan asesmen diagnostik. Oke, pembeda supaya ada pembeda. Dulu kan di K13 kan penilaian hasil belajar disebutnya ya, betul enggak? Ada evaluasi belajar, ada hasil belajar, beda kan? Nah, kemudian ada asesmen, 3 tahap ya. Sekarang semua disebut asesmen dan dibedakan dengan asesmen diagnostik. Oke, kita lanjut. Katakanlah hasil mencoretnya. Kemudian ini kan hasil pegang pensil nih. Yang satunya hasil produksi menulisnya. Ketemu produksi menulisnya masih di mencoret acak atau scribble. Ya, mencoret acak. Padahal umurnya 7 tahun. Maka ketika ketemu begitu, jangan sekali-kali lompat ke dynamic tripod grip. Ketika ketemu kemampuan anak masih di fisted grip, jangan sekali-kali loncat ke dynamic tripod grip. Jangan mengajari anak berjalan, jangan ajari anak berlari sebelum dia bisa berjalan. Ya, itu juga di mencoret. Jangan langsung ajari anak menulis huruf. Padahal produksi menulisnya masih di mencoret acak. Bagi yang punya anak-anak kecil suka nyoret dinding, kecoretannya acak dulu. Dia terus berkembang, mulai berpola dan memiliki makna. Ini adik gambar apa? Gambar bapak. Padahal bentuknya nggak kayak bapak juga itu bentuknya. Tapi dia menyebutnya gambar bapak. Padahal polanya masih pola acak. Tapi dia sudah muncul simbolisasi konsep itu di perkembangan teori kognisi Piaget. Simbolisasi konsep namanya itu sudah muncul. Kalau itu sudah muncul, maka huruf atau tulisan kata teks adalah simbol dari suatu hal yang nyata, itu bisa diajarkan. Teks itu kan simbolisasi. Oke? Nah, kita lanjut. Begitu juga nanti di SMA kelas 10, di asesmen diagnostik anaknya. Ternyata kemampuannya masih SMP kelas 7 atau kemampuannya SD kelas 6. Maka jangan paksakan dia dengan materi SMA kelas 10. Bisa dipahami alurnya? Oke ya? Jadi asesmen diagnostik atau asesmen itu punya peranan penting untuk memulai starting point. Kalau bahasan IKM yang seri-seri pengarahan pertama, starting point yang dicari. Jadi itu kan tujuan asesmen diagnostik, mencari starting point atau baseline pembelajaran. Ya, mulainya mau dari mana pembelajaran. Kali lagi kayak gitu. Jangan pernah mengajarkan anak berlari sebelum dia bisa berjalan. Kalau dia baru bisa merayap, maka dia harus diajarkan merangkak. Kalau dia baru bisa merangkak, maka harus diajarkan memegang, berjalan berjalan dengan tumpuan. Ya, bisa patah nanti kaki anak kalau langsung diajarkan berlari. Ini yang menyebabkan anak stres. Ya, karena diajarkan di luar kemampuan dia. Oke, ini kita bahasan dalam pembahasan khusus saya. Input GPK di Dapodik supaya haknya terhadap jam mengajar ini dapat. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah sampaikan regulasi, pemahaman regulasi ya, menyertakan peserta didik berkelainan. Oke, di sekolah umum. Itu bahasa regulasi ya. Sampai sekarang, sampai regulasi akomodasi yang layak itu masih menggunakan peserta didik yang berkelainan kalau tidak salah. Ya, itu disebut pendidikan inklusif secara regulasi. Jadi secara konsep dia agak beda dengan secara regulasi. Karena kita ini masih menuju inklusif yang utuh. Kita lanjut. Maka diperlukan peserta didik profesional yang membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan. Oke, di bahasa undang-undang ini. Membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi. Jadi menilai dan mengevaluasi itu beda. Akan banyak buku-buku, Bapak Ibu yang sering baca buku, judulnya evaluasi, yang dibahas penilaian. Oke? Kegiatan ini di akhir nanti atau di pertengahan nanti akan kita evaluasi untuk dapat menjadi perbaikan bagi kegiatan-kegiatan setelahnya. Oke? Bisa dipahami? Kegiatan ini akan diberi penilaian oleh Bapak Dikbud Provinsi.
Misalkan begitu. Siapa yang melakukan evaluasi? Tim panitia. Oke. Penilaian itu berhenti di rentang 0 sampai 100. Titik. Itu penilaian. Atau kalau kita pakai rentang 0 sampai 10. 0 sampai 10. Anak selama semester 1 nilainya 10. Titik, hanya berhenti di situ. Itu disebut penilaian. Kenapa si anak A mendapat 10, si anak B mendapat 7? Kenapa? Apa yang salah? Apa yang lebih di anak yang mendapat 10? Itu disebut evaluasi. Bisa dipahami? Sekarang apa beda asesmen dengan pretest? Sama-sama tes di awal kan? Pretest tes di awal, asesmen tes di awal. Ada yang bisa? Kita jawab besok, nanti dicari di alam mimpi jawabannya. Besok dibahas sama Pak Abbas ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi diperlukan peserta pendidik profesional untuk peserta didik berkelainan. Siapa pendidik profesional itu? Disebut GPK. Kalau di sekolah inklusif. Kalau di sekolah SLB disebut ahli pendidikan khusus. Ya, S1 pendidikan luar biasa. Saya ceritakan ini. Bapak-bapak yang ngantuk, halo yang ngantuk. Mana suaramu? Halo. Hai. Tahun ini P3K dicari 70 lulusan S1 pendidikan luar biasa untuk SLB se-NTB. Tahun ini P3K. Yang tersedia sudah terdaftar di Dapodik kan ya? Yang tersedia sudah terdaftar di Dapodik, saya yakin tidak sampai 50. Katakanlah 50, katakanlah 55, masih tersisa 15 kursi kosong. Kalau yang dites itu tidak pakai ranking, otomatis yang 55 orang itu lulus itu istimewanya pendidikan luar biasa. Istimewa kedua lagi. SMA, SMK, SD, TK, SMP, tidak runut saya sebutnya. TK, SD, SMP, SMA, SMK butuh 2 tahun untuk disetujui dinas, ya, sehingga banyak pemalsuan SK. Oke, baru masuk dikasih SK 2 tahun, ngaku nih, yang pelaku yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah negeri nih, ya, dikasih SK 2 tahun mundur kan? Padahal baru masuk kan? Untuk mengejar 2 tahun bisa masuk Dapodik. SLB ijazah belum keluar, Anda sudah pengajar baru 1 bulan, Anda sudah bisa di-approve oleh Dapodik Provinsi. Saktinya SLB, S1 SLB. Tuh, 8 tahun ke depan S1 SLB masih dibutuhkan, apalagi kalau program GPK ini masih jalan. Terus yang guru GPK dari lulusan umum dibubarkan, maka yang diangkat harus S1 PLB. Berapa kebutuhan? GPK sekarang aja separuhnya belum terpenuhi. Separuhnya itu melalui program BIMTEK, pemenuhan yang kementerian itu separuhnya itu belum terpenuhi. Tuh, dari target 1 sekolah 1 GPK. Tuh, istimewa apa itu Pak? 2 tahun yang lalu berjubel tawaran gratis sekolah universitas swasta S1 PLB Jember ada. Kebetulan saya punya kawan-kawan kakak kelas dosen di Jember itu, PGRI Jember kalau tidak salah. Itu tawaran gratis 2 tahun yang lalu. Saya tawarkan ke keluarga Lombok Tengah, tidak dapat, keluarga Lombok Utara tidak ada ya, ke doa mahal deh. Ya, padahal kalau dia lulus tahun ini, udah sih lulus tahun ini ya 2 tahun lagi lulusnya. Sudah disangklap ya sama masih untuk memenuhi kebutuhan SLB saja, sekolah luar biasa saja. Oke, itu istimewa. Maka ayo, daripada sekolah PGSD tapi ngambil di Jawa, di sini ada PGSD. Jubel malah ngapain ngambil di Jawa? Ekonomi lagi ngambil di Jawa, sini banyak ekonomi ini. Unram apalagi buka ekonomi itu. Hukum ngambil di Jawa padahal di sini banyak hukum. Ya kan? Apa yang jauh-jauh? Cari keluar itu yang tidak ada di sini. Atau yang potensial tidak ada di sini, yang potensial tapi di sini sudah nggak bisa lulus.
Kan ujung-ujungnya kerja, kan vokasi ya, kuliah itu kan vokasi, betul enggak? Ya, sehingga enggak berebutan nanti jam mengajar. Oke, siapa GPK? Peraturan yang membimbing, mengajar, menilai, mengevaluasi peserta didik berkelainan atau disabilitas pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan atau satuan pendidikan keagamaan, pondok pesantren. Oke. Profesor Budianto menambahkan GPK itu lulusan S1 pendidikan luar biasa atau disebut juga pendidikan khusus atau guru umum yang sudah memperoleh pelatihan khusus. Jadi ada 2 jalur ya untuk menjadi GPK, S1 PLB atau sudah melalui pelatihan khusus. Sampai tahun ini pelatihan khusus yang diakui adalah oleh Kementerian Pendidikan Bapak Ibu yang sudah lulus 2 tahap. Yang satu lulus, mohon maaf. Yang satu tahap, mohon maaf. Kenapa tidak diselesaikan? Betul. Bulan-bulan ini sudah dipanggil ini. Apakah saya tidak terpanggil atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi biasanya di grup-grup itu kita kan ada di grup. Kalau tidak terpanggil, tetap ada di grup. Tapi namanya tidak ada di SK, kan gitu ya. Kayak tahun 2023 yang kemarin saya terpanggil hanya sekali. Karena kebetulan dikoreksi kan instrukturnya. Rata-rata sekarang kan diambil dari guru penggerak. Nah, saya belum masuk ke guru penggerak. Jadi terpanggil hanya sekali. Kayaknya untuk memenuhi kuota kekosongan kayak kemarin. Tahun 2023 itu hanya sekali. 2 kali. Tahap penguasaan konsep sekali, penguasaan keterampilan sekali. Kalau dulu-dulu tuh bisa 2-3 kelas kita dapat. Lumayan Pak Abbas. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ya GPK bisa didapat dari 2 pintu. Istilah GPK itu berubah-ubah. Ada guru pendamping, ada shadow teacher. Ya, pernah dengar shadow teacher? Ya, terutama di sekolah-sekolah swasta ini. Shadow teacher, guru pendamping itu istilah liar. Istilah resminya itu GPK, guru pembimbing khusus, bukan pendamping ya. Pembimbing, kata pembimbing di sana jangan analogikan ke BK. Enggak ya? Banyak peserta itu menganalogikan ke BK. Saya bukan BK Pak, karena konsen dia dikata pembimbing itu ya. Tapi bukan itu arahnya. Baik. Oh, kembali. Nah, status GPK. Pertama, definitif sebagai yang diberikan tugas tetap di sekolah itu hanya sebagai GPK saja. Itu bisa begitu, oke? Yang kedua, tugas tambahan. Ada tugas pokok, ada tugas tambahan. Kayak Bapak Ibu ini kan tugas tambahan. Ya. Kedua, volunteer atau guru kunjung. Itu diambil dari SLB. GPK-nya diambil dari SLB. Jadi kalau sudah tersedia bisa jadi tugas pokok, bisa jadi tugas tambahan. Tapi regulasi sampai saat ini hanya merangkul sebagai tugas tambahan. Hanya merangkulnya di situ. Tapi kalau di swasta bisa juga sebagai definitif. Oke, kita lanjut. Mengapa perlu GPK? Tadi ya, regulasi konsepnya harus ada guru yang berkompetensi khusus. Ya. Jadi pendidikan inklusif yang dianut pemerintah kita Bapak Ibu sekalian, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa yang diselenggarakan di sekolah secara bersama-sama, sekolah umum atau reguler. Pelaksananya idealnya ahli pendidikan luar biasa. Tapi karena ahli pendidikan luar biasa kurang, maka dilatihlah Bapak Ibu untuk memenuhi kekurangan itu. Oke? Sampai kapan Bapak Ibu dipakai? Sampai ahli PLB kita menumpuk. Ya, maka saya berharap jangan ada pendidikan luar biasa dibuka di Lombok. Nanti kayak perawat dulu. Perawat semua buka perawat kan? Akhirnya tumpuk menumpuk kan? Tak terpakai akhirnya. Bapak Ibu sekalian, tugas GPK. Beberapa pola Bapak Ibu sekalian. Yang pertama seperti untuk yang definitif, guru kelas khusus untuk pembelajaran tertentu. Ya, ada sekolah punya kelas khusus, pembelajarannya tertentu. Tugasnya konsultan dan membantu KBM guru mapel. Ya, dan penanggung jawab program kebutuhan khusus. Masih ingat program kebutuhan khusus di GPK? Ada namanya program kebutuhan khusus.
Cek 1, 2, 3. Ingat program kebutuhan khusus. Sudah lupa Pak? Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, nanti kita hubungi Pak Dadang. Tahu Pak Dadang Garnida? Biasanya tampil di awal itu. Ya, Pak cabut aja. Gitu kita bercanda. Kemudian ada kelas khusus untuk semua pembelajaran. Ada kelas tersendiri. Dia untuk semua pembelajaran. Tadi kelas khusus untuk pembelajaran tertentu. Sekarang kelas khusus untuk semua pembelajaran. Kalau kata Pak Abbas, kalau konsepnya kelas khusus untuk semua pembelajaran berarti SLB di dalam sekolah umum jadinya. Tidak bersama-sama dia. Ya, SLB hanya dipindahkan di area sekolah umum. Ya, ini tidak benar sebenarnya. Tapi ada yang melaksanakan begitu. Kalau melaksanakannya begitu, maka GPK-nya adalah tugas tanggung jawab MAPEL, BK, dan program kebutuhan khusus utuh. Semua dia pegang. BK, MAPEL, dan program kebutuhan khusus. Semua dipegang oleh GPK. Kita lanjut. GPK tugas tambahan. Nah Bapak Ibu ini, tugas tambahan. Tugasnya apa? Membantu guru MAPEL atau BK sebagai konsultan. Oke? Bagi guru yang lain. Dan mandiri di tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Kan punya tugas pokok kan? Misal BK, berarti mandiri di situ. Ya. Dan membantu teman-teman yang lain yang ada peserta didik disabilitas di kelasnya. Oke, misalkan Bapak Ibu ngajar MAPEL IPA. Kelas yang MAPEL bahasa Indonesia kan ada disabilitasnya misalkan. Maka Bapak Ibu membantu yang MAPEL itu dalam konsultasi program-programnya. Jadi tidak semua Bapak Ibu ngerjakan bikin program itu semua MAPEL, GPK, tidak begitu. Hanya konsultan, ya, bagi guru yang lain sampai mereka bisa mandiri. Kalau sudah bisa mandiri, tidak perlu lagi dikonsultasi. Oke, kita lanjut. GPK volunteer kalau ngambil dari SLB. Ini guru membantu guru MAPEL di sekolah yang tempat dia sebagai guru kunjung. Itu sebagai konsultan bagi seluruh guru. Saya pernah menjadi GPK di SMA 1 Mataram. Ada SMA 1 Mataram? Tidak ada. Dan saya gagal di situ. Ya, saya gagal di SMA 1 Mataram. Anaknya itu dipindah pada akhirnya. Karena dia masuk terjaring lewat program zonasi. Si anak itu. Niat saya, ayo adakan pertemuan besar semua guru. Kalau SMA 1 Mataram tidak mampu membayar, gratis, saya bilang gitu. Padahal saya yakin SMA 1 Mataram tidak mungkin tidak mampu. Oke? Pasti mampu. Karena ada BPP kan ya? Tapi untuk meyakinkan mereka, saya bilang gratis. Saya mau adakan seminar besar kayak gini maksud saya, supaya merubah pola pikir guru. Di parkiran saya diajak diskusi sama satu guru senior. Pak, berat loh mendidik anak-anak pintar itu. Beliau bilang gitu pada akhirnya. Oke Bu, gini saja. Bagi pengalaman berat Ibu mendidik anak-anak cerdas itu kepada guru-guru lain. Ngerti maksud saya? Jangan mau sendiri ngajar anak-anak cerdas. Kita bagi ke guru-guru lain. Ibu pindah tugas ke tempat lain, biar guru lain pindah tugas ke sini. Kan gitu ya? Berani enggak? Maka sekolah hebat itu yang hebat prosesnya apa inputnya? Seharusnya proses kan? Kenyataannya sekolah yang kita sebut hebat itu karena proses apa karena input? Inputnya sudah terjaring. Saya pun bisa babas. Ya, anaknya kaya, orang kan mampu kan ya sekolah di sana. Pulang sekolah ada les, betul? Les ini, les itu, les itu. Sampai sekolah sudah siap, dia sudah tahu dia. Anak-anak buka halaman 10, misalkan fisika. Buka halaman 10, kerjakan. Saya tinggal ngerokok ke kantin, berjalan anak-anak itu berjalan dengan sendirinya. Artinya yang menghebatkan mereka adalah input. Justru sekolah-sekolah hebat itu sekolah-sekolah pinggiran yang latar belakang muridnya beragam, broken home, korban cerai, anak TKI, ya, yang nakal-nakal lah kita sebut ya. Justru itu yang lebih menantang. Semangat sekolah pinggiran, lihat. Mereka tidak punya pengalaman yang begitu. Kita lanjut. Ini kedudukan GPK dalam beban kerja guru. Sebagai GPK itu ekuivalensi 6 jam. Ya. Ini jam berapa ini?
Oh, sebentar lagi, selesai, sedikit lagi. Ekuivalensi 6 jam. Kan 2 per minggu itu berapa wajibnya? 24 jam kan, minimal kan? Betul? Maksimalnya berapa di sana? 37,5 jam. Plus istirahat menjadi 40 jam. Oke? Istirahat boleh ditambah tanpa mengurangi 37,5 jam. Maksimal kan itu ya? Itu hitungannya kalau di sekolah umum itu kalau lompat kelas baru bisa dapat maksimal itu. Kalau di SLB Bapak Ibu muntah-muntah kita dapat 40 jam, sudah 50 jam malah hitungannya. Saya sendiri ngajar TK, SD, SMP, SMA satu kelas. Nah, itu sudah berapa itu? TK 24, SD 24, SD 24, SMP 24, SMA 24. Berapa jadinya 24 kali 5? Oh, banyak dah. Itu kalau dihitung ya. Logikanya SLB itu kok bisa 40 jam? Nah, baru saya jelaskan ke beliau. Ya. Nah, terus bagaimana input di Dapodik? Ada yang jadi operator? Siapa operator? Bapak. Oke. Nah, nyambung ilmunya nanti kan ya. Gampang, sudah gampang ini. Kalau input GPK ini saya salah di kegiatannya PK kemarin di Jakarta. Saya salah sampaikan. Waksib di inputnya ini sebenarnya kerjaannya di Dikbud ini. Kalau di Dikbud, kalau ini yayasan, kalau di swasta kerjaannya yayasan. Input pertama kali, yang bukan lewat aplikasi Dapodik, tapi lewat Perpal PTK. Operator sekolah ya. Kalau di yayasan kan operator yayasan yang berhak. Operator sekolah bisa, yang negeri. Bukan tambahan. Yang input pertama kali. Nah, kalau negeri, sekolah negeri kan operator dinas, input pertama kali. Untuk masuk Dapodik itu operator dinas lewat Perpal PTK. Yang diinput di sini kalau swasta harus tugas pokok, jangan sebagai tugas tambahan. Karena ini tidak bisa berubah nanti. Itu kesalahan saya. Input di TK yang kami kelola di Lombok Utara. Saya sekarang sedang mencoba merintis sekolah luar biasa di Lombok Utara. Sudah berjalan dari 2019. Kemarin kita tumpangkan Dapodiknya di TK di PAUD. Di PAUD itu ada 2 sekolah, Bu. Itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa diganti. Di Dapodik bisa berubah, tapi di sini tidak bisa berubah. Ya, ini inputan pertama ini harus tugas pokok. Oke, ini salah saya kemarin menyampaikan di Jayakarta. Seharusnya di sini inputannya, udah kelihatan? Ini inputannya di tugas tambahan. Misalnya klik operator ini sudah pengalaman ini, klik nama guru terus cari tugas tambahan di pojok kiri. Ya. Posisi GPK itu ada paling atas. Coba saya tunjuk lihat sini. Posisi GPK ada di sini, paling atas dia. Ya. Terus tugas tambahan di sini berjejer GPK, kepala sekolah, laboratorium, jadi apa namanya? Laboran ya. Ya? Enggak minta SK dia. Enggak minta, saya enggak minta. Sebagai Wakasek pernah input sebagai tugas tambahan sebagai Wakasek. Minta SK ada dia. Setahu saya ingat saya enggak minta. Kalau minta pengalaman artinya input Wakasek minta ada dia. Nah, berarti sediakan SK. Ya. Yang meng-SK kan adalah sekolah. Ya. Kalau mau cepat boleh sekolah. Kalau mau cepat sekolah. Ya. Kalau mau sedikit lebih lama pakai SK dinas. Paling kuat adalah SK dinas. Ya. Dinas. Jadi yang wajib menyediakan GPK di tingkat kabupaten kota memang bunyi regulasinya itu adalah pemerintah kabupaten kota. Kemudian pemerintah provinsi jika dibutuhkan itu membutuhkan atau regulasinya. Tapi kan provinsi sudah ada kewajiban sekarang SMA SMK. Maka pemerintah provinsi menyediakan SK. Itu kalau mau lambat sedikit, kalau mau cepat pakai SK kepala sekolah. Oke? Itu sudah bisa diinput kan? Sudah bisa diterima kan? Nah, nanya di SK dinas sebagai SK kepala sekolah ya kan? Operator. Nanya akan dia. Harusnya, idealnya SK dinas betul. Sampai sekarang dinas ini belum mengeluarkan SK. Keluarkan Bu, ada orangnya di sini. Siap. Suara Anda terakomodir. Oke, tunggu segera. Nama-nama yang lulus itu sudah diedarkan oleh kementerian sejak
tahun lalu kalau tidak salah ya, lupa saya. Ini bukan tahun lalu, tahun ini. Tapi di bulan apa saya lupa. Ada linknya, ada ya? Oktober 2022. Ada, yang lulus 2023 karena ada perubahan setelah lulus 2023. Ada yang terakhir. Itu sudah ada edaran dari dinas, dari kementerian. Jadi ada link di sana terkumpul siapa-siapa yang nama-nama yang lulus, gitu ya. Yang dinyatakan lulus oleh kementerian. Gitu ya? Oke? Kayaknya ini slide terakhir. Jadi oke, bisa operator ya. Bisa diinput di situ kalau 24 jam minimal, ketambahan 6 jam